Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita sampai di bagian epilog ya, bagian akhir dari surat-surat kemitraan Warren Buffett yang kita bahas. Judulnya, Menuju Struktur yang Lebih Maju. Betul, toward a higher form. Ini kan momen penting banget waktu Buffett memutuskan membubarkan BPL, Buffett Partnership Limited, di tahun 1969. Kendaraan investasi legendarisnya itu. Iya, BPL itu fondasi awalnya ya. Pertanyaannya gini, apakah ini beneran akhir cerita? Atau jangan-jangan ini malah lompatan ke babak baru? Nah, itu dia. Misi kita sekarang ini mau coba gali. Kenapa sih penutupan BPL ini kok sering disebutnya evolusi, transformasi gitu? Dan yang paling penting nih, pelajaran apa yang bisa Anda, para pendengar, ambil dari transisi ini? Transisi yang strategis banget ya. Ada kutipan menarik dari Buffett sendiri. Rasanya pas buat pembuka nih. Dia bilang, Ben Graham mungkin akan bilang apa yang saya lakukan sekarang masuk akal. Ini maksudnya strategi pasca BPL ya. Ya, yang di Berkshire. Tapi dia juga akan bilang itu jauh lebih sulit dilakukan kebanyakan orang. Ini dalam nih artinya. Oke, mari kita mulai bedah ya. Mari. Jadi BPL resmi tutup akhir 1969. Tapi sumber-sumber kita ini kok bilangnya evolusi. Kayaknya bukan sekedar ganti nama atau ganti kantor gitu ya. Evolusinya kemana sih sebenarnya? Anda tepat sekali. Membubarkan BPL itu sama sekali bukan akhir perjalanan investasinya Buffett, justru itu titik pivot, titik balik yang wah strategis banget. Oke, Setelah BPL tutup, dia kan transisi penuh jadi bos besar, chairman dan CEO di Berkshire Hathaway, mulainya tahun 1970. Kenapa disebut evolusi ke struktur yang lebih maju? Ya karena Berkshire Hathaway itu kan bentuknya korporasi. beda sama BPL yang kemitraan ya. Beda banget. Struktur korporasi ini menawarkan kerangka kerja, baik operasional maupun finansial, yang secara fundamental beda dan dalam banyak hal jauh lebih kuat dibanding format kemitraan terbatas kayak BPL itu. Lebih kuatnya di mana tuh? Apa aja sih keunggulan struktur korporasi Berkshire ini yang bikin dia dianggap lebih maju dari BPL? Ada dua pilar utama. Ini fundamental banget dan seling diremehkan dampaknya. Yang pertama itu namanya modal permanen, permanent capital. Modal permanen. Maksudnya? Gini loh, di BPL kan ada mitra terbatas. Nah, mereka itu bisa aja narik modal mereka, biasanya setahun sekali boleh narik. Ini kan bisa bikin nggak stabil ya, apalagi kalau pasar lagi goyang terus banyak yang mau keluar barengan. Wah iya, bisa repot ya. Nah, sebaliknya, di Berkshire sebagai korporasi publik, modal dari pemegang saham itu pada dasarnya terkunci di dalam perusahaan. Pemegang sahamnya ya bisa jual sahamnya ke orang lain di pasar, tapi uangnya modalnya tetap utuh di dalam Berkshire. Oke. Jadi si Buffett nggak perlu pusing lagi mikirin ada orang mau narik dana gede pas misalnya pasar saham lagi anjlok, lagi diskon gede. Persis, dan ini bukan cuma untung secara finansial loh, tapi juga untung secara psikologis, gede banget ini. Psikologis gimana tuh? Buffett dari keharusan ngurusin ekspektasi jangka pendek investor atau reaksi emosional mereka yang pengen narik dana pas pasar lagi panik. Dia jadi bisa 100% fokus buat alokasi modal jangka panjang, ngejar nilai intrinsik, nggak keganggu sama urusan likuiditas jangka pendek yang sering bikin pusing manajer investasi lain. Menarik banget itu pembebasan psikologisnya. Oke, itu pilar pertama. Terus pilar kedua apa? Pilar kedua ini juga kunci adalah kemampuan buat mindahin modal itu antar berbagai unit usaha di bawah payung Berkshire. Dan mindahinnya itu secara internal bebas pajak di level korporasi. Tax-free internal transfers. Wah, bebas pajak? Iya, di level internal korporasi ya. Kalau di kemitraan kayak BPL, kan kalau ada keuntungan terus dibagi ke mitra, itu sering kena pajak. Nah, di Berkshire, Buffett bisa aja geser untung dari satu anak usaha, misalnya bisnis tekstilnya yang udah mulai lambat, ke anak usaha lain yang prospeknya lebih oke, atau buat beli bisnis baru. Dan perpindahan internal ini nggak langsung kena pajak. Jadi modalnya bisa muter terus di dalam tanpa kegerus pajak ya? Betul, ini bikin efek compounding, efek penggandaan modal internalnya jalan jauh lebih efisien. Nah, kombinasi modal permanen sama fleksibilitas alokasi bebas pajak inilah fondasi kekuatan struktur Berkshire yang luar biasa itu. Oke, paham. Strukturnya berubah total ya, dari kemitraan yang relatif simpel jadi korporasi raksasa. Modalnya permanen, pajaknya fleksibel. Ini masuk akal sih kalau mikirin skala ya. Tapi
Nah ini nih, apakah ini juga berarti cara berpikir investasinya, filosofinya, ikut berubah drastis juga? Ini sering jadi perdebatan kan? Nah, justru di sini uniknya. Dan ini yang ditekankan di sumber kita. Bukannya luntur, mentalitas kemitraan, semangat awal yang dia bangun di BPL dulu, itu disebut bukan cuma bertahan, tapi malah makin kuat di Berkshire. Makin kuat, gimana maksudnya? Artinya gini, inti filosofi yang diajarin mentornya, Ben Graham, itu tetap jadi kompas utamanya. Fokus fundamental ke penilaian rasional bisnis, orientasi ke hasil jangka panjang, disiplin nyari nilai intrinsik, dan yang paling penting, mandang saham itu bukan cuma kertas buat spekulasi, tapi sebagai bagian kepemilikan bisnis beneran. Jadi prinsip dasar Graham kayak, pasar itu Mr. Market yang suka emosian, terus kita manfaatin fluktuasinya, sama selalu minta margin of safety atau batas aman, itu tetap dipegang ya. Tetap jadi jangkarnya, konsep Mr. Markle ide Graham soal pasar kayak rekan bisnis bipolar yang tiap hari nawarin harga beli atau jual saham kita, tapi kita bebas cuekin kalau tawarannya nggak masuk akal, itu malah jadi makin relevan kalau kita punya modal permanen kan? Oh iya ya, nggak ada tekanan buat transaksi. Betul, nggak harus transaksi cuma karena pasar lagi panik atau euforia. Bisa nunggu sabar sampai Mr. Market nawarin harga yang oke banget menurut hitungan nilai intrinsik kita. Margin of safety juga tetap penting buat jaga-jaga kalau analisis kita salah atau masa depan nggak sesuai harapan. Ini agak mengejutkan loh sebenarnya. Biasanya kan kita mikir, makin gede suatu perusahaan, makin birokratis, mungkin malah kehilangan jiwa wirausaha atau kemitraan awalnya. Tapi ini kok malah struktur korporasi disebut memperkuat mentalitas awal. Gimana bisa gitu? Iya, karena struktur Berkshire itu, terutama modal permanennya tadi, justru memfasilitasi penerapan mentalitas itu dalam skala yang jauh lebih gede dan horizon waktu yang hampir tanpa batas. Coba bayangin, Buffett bisa bikin keputusan investasi miliaran dolar dengan yakin modalnya bakal tetap di situ buat jangka panjang, biar tesis investasinya berbuah tanpa tekanan dana ditarik. Jadi dia bisa benar-benar mikir dan bertindak kayak pemilik bisnis jangka panjang ya? Persis, bukan cuma kayak manajer portofolio biasa. Terus fleksibilitas alokasi modal internal tadi juga bikin dia bisa gerak cepat mindahin sumber daya ke peluang terbaik, mirip lincahnya pemilik tunggal yang ngelola banyak lini bisnisnya. Fakta bahwa mentalitasnya malah menguat setelah ganti struktur ini memang poin penting banget. Nah, sumber-sumber kita juga nyorot adanya konsistensi internal yang luar biasa dalam prinsip-prinsipnya di semua surat kemitraan, dari awal sampai akhir. Tapi di sisi lain, kita tahu persis metodenya itu berevolusi banget. Iya, kelihatan jelas ya perubahannya. Dari yang awalnya sangat kuantitatif, fokus ke saham murah secara statistik, yang istilahnya cigar butts atau puntung merokok itu kan. Saham jelek tapi murah banget. Terus geser ke arah beli seluruh bisnis yang berkualitas tinggi dengan harga wajar. Nah, gimana ini? Prinsip yang konsisten bisa jalan bareng sama metode yang jelas-jelas berubah. Nah, ini dia pemahaman kunci yang ditawarin epilog ini. Kemampuan buat misahin antara prinsip inti yang abadi sama metode aplikasi yang fleksibel dan tergantung konteks. Prinsip dasar Graham yang tadi kita sebut valuasi rasional, fokus ke bisnis, Mr. Market, margin of safety, itu fondasi batunya, nggak berubah. Tapi cara menerapkan prinsip itu di pasar nyata harus dan memang beradaptasi, tergantung kondisi internal kayak skala modal dan eksternal kayak kondisi pasar. Apa sih pendorong utama adaptasi metode ini? Tadi udah disinggung soal skala modal ya. Betul. Ada dua pendorong utama yang nyambung. Pertama, dan ini paling dominan, itu ledakan ukuran modal yang dikelola Buffett. Dia mulai BPL kan modalnya cuma sekitar $100.000 ya, pas BPL tutup udah puluhan juta. Terus di Berkshire kelola ratusan miliar dolar. Jauh banget ya bedanya. Nah, strategi cigar butt atau nyari net-net saham yang harganya di bawah nilai aset lancar bersihnya dikurangi semua utang, itu oke banget pas modal masih kecil. Bisa nemu banyak perusahaan kecil nggak terkenal yang masuk kriteria, terus beli lumayan banyak. Tapi coba lakuin itu pas modal udah 100 miliar dolar. Nggak mungkin bisa beli cukup banyak puntung rokok kecil buat ngaruh ke kinerja portofolio segede itu. Likuiditasnya jadi masalah besar. Jadi dia kayak lulus dari kelas aset itu ya, karena ukurannya sendiri. Udah nggak bisa main di kolam yang sama lagi. Tepat sekali. Pendorong kedua itu lingkungan pasar yang juga berubah. Seiring waktu, apalagi ajaran Graham makin populer, terus teknologi informasi, bikin analisis data gampang, peluang bargain kuantitatif murni kayak net-nets jadi makin langka. Udah banyak yang nyari, pasar jadi lebih efisien, nilai aset yang kelihatan di neraca.
Oke, jadi karena skala dan pasar berubah, dia kayak terpaksa gitu ya berevolusi. Ke arah mana persisnya evolusinya? Dia harus pindah dari beli saham murah, jadi beli bisnis hebat dengan harga yang wajar. Atau bahkan sedikit mahal kalau kualitas sama prospek jangka panjangnya bagus banget. Artinya, fokusnya geser ke aspek-aspek yang lebih kualitatif. Kualitatif kayak gimana tuh? Ya, kayak kekuatan merek, keunggulan kompetitif yang awet, yang dia sebut economic moat atau parit ekonomi itu, kualitas sama integritas manajemennya, terus potensi pertumbuhan pendapatan sama laba ke depan. Fondasinya sih tetap valuasi ya, dia nggak bakal bayar harga sembarangan. Tapi input analisisnya jadi jauh lebih kompleks, banyak melibatkan penilaian yang bukan cuma angka. Bisa kasih contoh nyata nggak pergeseran ini? Biar kebayang. Contoh klasik banyak sih, misalnya pas dia beli saham American Express gede-gedean tahun 60-an, waktu perusahaan itu kena skandal Salad Oil yang bikin harga sahamnya jatuh. Buffett lihat skandal itu cuma sementara, nggak ngerusak franchise inti bisnis kartu kreditnya yang kuat banget. Oh iya, yang itu ya. Atau investasinya di Coca-Cola, terus Disney. Ini kan bukan perusahaan murah kalau pakai hitungan neraca biasa. Tapi ini bisnis ikonik, mereknya global, punya kekuatan harga, bisa hasilin kas gede banget yang panjang. Dia beli kualitas premium pas harganya lagi agak diskon karena sentimen pasar atau masalah sementara. Beda banget sama nyari perusahaan sekarat yang asetnya masih sedikit di atas harga sahamnya. Nah, kalau kita balik lagi ke kutipan awal soal Graham tadi, ini jadi makin jelas kan? Ben Graham akan bilang apa yang saya lakukan sekarang masuk akal, tapi jauh lebih sulit dilakukan kebanyakan orang. Kenapa lebih sulit? Kenapa ya? Ya, pendekatan kuantitatif awal Graham yang fokus ke angka neraca, laba rugi yang bisa diukur, itu relatif lebih gampang diajarin dan ditiru. Bisa bikin daftar kriteria matematis, misalnya harga di bawah sekian kali nilai buku, utang rendah, dan lain-lain, terus saring sahamnya, kayak ngikutin resep masakan aja. Sementara pendekatan Buffett yang lebih baru ini, yang banyak nilai MOT, manajemen, merek, daya tahan bisnis, itu kayaknya butuh lebih dari sekedar rumus ya, lebih kayak seni gitu, yang diasah pengalaman. Tepat sekali. Ini butuh pemahaman mendalam soal dinamika industri, strategi kompetisi, kemampuan nilai karakter sama kapabilitas pemimpin perusahaan, terus kemampuan proyeksi kekuatan bisnis jauh ke depan. Hal-hal ini kan nggak selalu ada hitam di atas putih di laporan keuangan. Bener juga. Butuh wawasan bisnis yang luas, mungkin pikirnya harus lintas disiplin, terus bisa hadapi ambiguitas, belum lagi ngatasin bias kognitif kita sendiri pas nilai aspek kualitatif. Makanya Buffett bilang, ini lebih sulit dikodifikasi dan diterapin secara konsisten sama banyak orang. Bukan berarti lebih bagus di semua situasi ya, tapi jelas butuh keahlian yang beda. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan paling penting buat pendengar kita nih. Jadi, apa artinya semua evolusi Buffett ini buat Anda yang mungkin baru mulai investasi atau modalnya ya skalanya jauh beda lah sama Berkshire? Apakah pelajaran dari era BPL dulu pas modalnya masih kecil dan metodenya kuantitatif banget jadi usang sekarang? Apa kita semua harus niru strategi Berkshire sekarang yang fokus ke bisnis berkualitas tinggi? Sama sekali nggak usang, ini salah satu pesan paling penting dari epilog ini, dan mungkin dari seluruh surat kemitraan Buffett. Sumber kita tegas banget bilang ide-ide dan metode awal Buffett, terutama dari era BPL pas dia masih nerapin ajaran Graham, lebih murni dan fokus ke metode kuantitatif, itu nggak kehilangan relevansinya. Cuma jadi kurang praktis buat Buffett sendiri karena skala operasinya udah raksasa banget. Oh, jadi buat kita, investor individu atau mungkin pengelola dana yang skalanya lebih kecil, metode kuantitatif awal itu masih sangat bisa dipakai ya? Kayak strategi General's Private Owner atau nyari net-net tadi. Bisa dijelasin dikit nggak General's Private Owner itu apa? Tentu. Strategi Generals atau General Undervalued Issues itu intinya nyari saham-saham yang harganya di pasar jauh di bawah nilai intrinsiknya, menurut analisis fundamental yang konservatif. Pendekatan private owner itu nekenin cara mikirnya pas valuasi. Anda nilai saham seolah-olah mau beli seluruh perusahaan itu sebagai pemilik pribadi, bukan cuma trader lihat grafik. Jadi fokus ke bisnisnya ya?
Ya, fokus ke earning power-nya, aset produktifnya, prospek bisnis jangka panjang. Terus baru beli kalau ada diskon gede antara harga pasar sama nilai private owner itu. Nah, kalau net-net, kayak tadi udah dibahas, lebih ekstrim lagi. Nyari saham yang harganya malah lebih rendah dari nilai aset lancar bersihnya. Kayak beli aset $1 cuma bayar 50 sen. Nah, metode-metode ini, terutama nyari net-nets atau deep value kuantitatif di saham kecil atau situasi khusus yang Buffett sebut workouts, ini mungkin masih sangat bisa diterapin sama investor individu sekarang. Kenapa? Justru karena perusahaan raksasa kayak Berkshire nggak bisa lagi main di ceruk ini. Oh ya, kenapa nggak bisa? Mereka butuh transaksi ratusan juta atau miliaran dolar biar signifikan. Nggak bisa repot-repot analisis terus beli saham perusahaan kecil nilainya cuma 50 juta dolar misalnya. Meskipun harganya murah banget. Nah, ini kan jadi kolam bermain tersendiri buat investor kecil yang lincah dan rajin. Jadi, metode lama Buffett itu bisa jadi senjata ampuh Anda. Nawarin peluang yang justru ketutut buat gajah kayak Berkshire. Wah, ini pencerahan penting banget. Artinya, kita nggak usah merasa wajib niru plek apa yang Buffett lakuin sekarang di Berkshire yang mungkin di luar jangkauan analisis atau modal kita ya. Kita bisa ambil prinsip intinya yang abadi, tapi bebas nerapin metode yang paling pas sama konteks dan skala kita sendiri. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke refleksi penting soal pemahaman diri sebagai investor. Kunci sukses jangka panjang itu bukan cuma niru orang lain, tapi paham diri sendiri. Anda perlu pegang teguh prinsip inti yang nggak lekang waktu. Valuasi rasional, mikir kayak pemilik bisnis, sabar jangka panjang, manfaatin volatilitas pasar, minta margin of safety. Itu harga mati. Oke. Tapi metode spesifik yang Anda pakai, itu bisa dan mungkin seharusnya disesuaikan sama paling nggak 4 faktor ini. Pertama, jumlah modal Anda. Skala kecil kan bisa lincah. Bisa masuk ke ceruk yang beda dari skala gede. Iya, ya. Kedua, tingkat keahlian analisis Anda. Anda lebih kuat dan nyaman sama analisis kuantitatif berbasis angka yang terstruktur atau punya keunggulan di analisis kualitatif mendalam soal bisnis dan industri. Harus jujur sama diri sendiri soal ini. Penting itu. Ketiga, temperamen Anda. Anda tipe investor yang sabar banget nunggu bertahun-tahun sampai nilai deep value kelihatan atau lebih cocok investasi di bisnis berkualitas yang tumbuhnya lebih kelihatan. Bisa tidur nyenyak nggak pas megang saham Sigarbat? Iya juga ya. Keempat, jenis peluang yang ada. Pasar kan terus berubah. Metode yang sukses di satu dekade belum tentu efektif di dekade berikutnya. Perlu fleksibel ngamatin di mana peluang terbaik muncul sekarang, yang cocok sama prinsip dan keahlian Anda. Jadi intinya itu, teguh di prinsip, fleksibel di metode, dan yang paling penting, sadar diri. Luar biasa. Jadi, kalau kita simpulin nih pembahasan kita soal epilog toward a higher form ini, tutupnya Buffett Partnership Limited itu bukan akhir, tapi metamorfosis yang brilian ya, evolusi ke struktur korporasi Berkshire Hathaway yang secara fundamental lebih kuat, terutama gara-gara modal permanen sama fleksibilitas alokasi internal bebas pajak itu. Betul. Struktur baru ini memungkinkan penerapan filosofi investasi inti Buffett dalam skala yang jauh lebih masif dan horizon waktu yang lebih panjang lagi. Dan poin kunci yang perlu Anda bawa pulang, meskipun metode Buffett berevolusi banget seiring waktu dan skala modal dari kuantitatif cari barang murah ke kualitatif investasi kualitas, prinsip inti investasinya yang akarnya dari Ben Graham itu tetap konstan, jadi panduan utamanya. Nah, karena itu, pelajaran dan metode dari era BPL dulu, terutama yang kuantitatif dan fokus nyari diskon gede, itu masih relevan banget. Bisa jadi alat ampuh buat Anda sebagai investor individu atau pengelola dana skala kecil hari ini. Jangan merasa harus niru strategi Berkshire sekarang kalau skala modal, keahlian, sama temperamen Anda lebih cocok sama pendekatan awal Buffett yang lebih terukur. Itu. Oke, ini ninggalin kita dengan satu pemikiran penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan lebih dalam. Buffett berevolusi karena keadaan skala modal yang gede banget dan pasar yang berubah, itu maksa dia. Dan struktur barunya di Berkshire memungkinkan dia evolusi dengan sukses. Nah, pertanyaannya buat Anda. Gimana caranya Anda bisa nerapin prinsip inti investasinya yang terbukti awet itu, sambil secara sadar milih, adaptasi, dan kuasai metode yang paling cocok sama keadaan unik Anda saat ini? Keadaan unik itu ya termasuk skala modal Anda, tingkat kompetensi analisis Anda lebih ke kuantitatif atau kualitatif, sama temperamen Anda sendiri. Iya. Apakah Anda secara alami lebih cocok gali bargain kuantitatif yang ngumpet?
Atau Anda lebih tertarik dan ngerasa mampu analisis kualitas bisnis jangka panjang sama keunggulan kompetitifnya? Mengenali di mana letak kekuatan dan kecocokan Anda itu langkah pertama yang fundamental banget buat bangun perjalanan investasi yang sukses dan berkelanjutan. Coba pikirkan baik-baik. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.